Kakak guru sekolah minggu, karena masa-masa ini masa-masa pandemi, jadi mungkin kakak-kakak tuh bingung gimana sih menerapkan ibadah online sekolah minggu itu yang kreatif, ya. Jadi saya, Kak Abraham dan Kak Yeskiel akan memaparkan materi tentang ini. Nah, sebagai pendahuluannya kita akan disambut dengan 3 pertanyaan ini. Kita akan simak sama-sama ya. Nanti bagian ini akan dijelaskan oleh Kak Yeskiel. Oke, kakak-kakak yang hebat nih. Dalam sekolah minggu, kita kan memasuki masa pandemi, di mana nggak bisa untuk sekolah minggu ini menjadi tatap muka. Nah, karena persoalan yang sama membuat kita harus bisa berkreatif sebisa mungkin sebagai kakak guru sekolah minggu. Nah, ini ada pertanyaan. Dalam sekolah minggu, apakah kita menggunakan formalitas spiritual atau formasi spiritual? Formalitas spiritual ini, apakah kita sebagai guru sekolah minggu hanya memberikan materi, lalu begitu saja? Kita tidak tahu bagaimana anak-anak di sana itu apakah bisa mengerti, apakah bisa memahami bagaimana cara kita menyampaikan setiap materi sekolah minggu. Sehingga firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak menjadi biasa-biasa saja, tapi anak-anak bisa merasakan apa yang kita beri. Nah, formalitas berarti hanya sekedar ya, udah ini tugas aku, udah ini yang berikan gitu aja. Tetapi beda dengan formasi spiritual. Jadi formasi spiritual ini kita melakukan dengan sekreatif mungkin, bagaimana anak-anak itu bisa oh ini loh firman Tuhan, oh ini loh, oh kakak-kakak bisa menyampaikan dengan maksud yang baik gitu. Jadi beda sekali dengan formalitas suatu yang ya dilakukan dengan biasa-biasa saja. Yang kalau misalnya ditatap muka dilakukan selama 1 jam, malah ditaruh juga di sekolah minggu online-nya 1 jam. Itu kan nggak mungkin. Nih, anak-anak itu melihat yang di depan komputer itu atau melihat secara online itu pasti dia bisa merasakan bagaimana. Kalau misalnya dalam waktu 15 menit sudah membosankan, tentunya firman Tuhan yang kita sudah buat dalam 1 jam itu tidak bisa tersampaikan, atau anak-anak itu tidak bisa mendapatkan feel yang baik dari firman Tuhan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang guru-guru harus sekolah minggu harus tahu. Jadi kita harus menggunakan formasi spiritual. Kita harus menggunakan cara-cara yang lebih upgrade lagi. Kita bisa menggunakan komputer dengan misalnya kayak background-background yang menarik yang mengundang anak-anak seperti yang ada di belakang saya ini. Ini kan mengundang anak-anak untuk semakin semangat lagi dengan kayak kita memberikan firman Tuhan. Begitu. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan. Apakah kita menyampaikan firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu hanya membuat anak-anak fun atau joy? Ya udahlah kita buat misalnya kalau sekolah minggu biasa ya udah satu cerita tentang misalnya Abraham dan ini keluar dari tanah Ur Kasdim, bla 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 bla. Terus firmannya yang disampaikan yaitu menggunakan cerita yang model lama, ada gambar sini menggunakan kertas atau menggunakan tidak yang berkreatif tentunya. Jadi sehingga anak-anak hanya bisa ya fun doang, kayak yang penting anak-anak senang, padahal belum tahu itu baik untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya kita memberikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang kita kemas secara baik, secara yang modern, lebih modern lagi, sehingga anak-anak tahu, itu bisa membuat anak itu bisa joy, sesuatu yang jadi kegembiraan dirinya sendiri. Sehingga pesan yang kita sampaikan, yang kita sudah buat dari firman Tuhan, itu tersampaikan dengan baik, dengan tata cara yang bisa dibilang ini jauh lebih baik di zaman sekarang. Karena zaman sekarang kita kan online ya, gak mungkin kita masukin semuanya itu dalam
misalnya dalam 1 jam dulu di offline 1 jam, kita masukin plek 1 jam juga. Itu nggak mungkin. Karena anak-anak kan bisa memahami, anak-anak gampang sekali terganggu dengan keadaan. Apalagi ini kan online ya. Kita harus guru-guru sekolah minggu itu harus punya mengupgrade diri dengan cara misalnya kita lihat di YouTube tentang hal-hal yang membuat anak sekolah minggu semakin tahu lagi tentang firman Tuhan. Begitu. Selanjutnya. Nah, ini. Kalau dalam sekolah minggu, kita menjadikan anak-anak kita yang kita didik ini sebagai konsumen atau murid. Beda ya, beda sama sekali. Kalau konsumen ya kita memberikan ya udah begitu saja. Kita tidak mau tahu menahu, kalau dia mengerti ya udahlah, kalau dia nggak ngerti ya udahlah juga. Tadi beda, dari guru sekolah minggu kita harus menjadikan anak-anak didik kita sebagai murid. Kalau misalnya anak-anak itu tidak bisa mengerti, tentunya kita harus memberikan pandangan-pandangan yang lebih membuat dia cocok. Misalnya dalam anak-anak itu kan sekolah mingguan nggak semuanya mengerti dengan maksudnya yang kita paparkan itu selalu mengerti detail. Tapi kita bisa di sekolah minggu kita bisa memberikan paparan kayak misalnya anak jalan satu ini ada yang lari-lari, itu bisa. Kita bisa menggunakan anak itu sebagai alat peraga di depan. Misalnya tolong bantukan ya, misalnya kakak Yohan yang gitu, anak sekolah kita. Kita bisa menggunakan. Jadi si anak yang lari ini tuh tidak lari-lari. Jadi dia bisa saling mendapatkan yang kita sampaikan gitu. Nah, kalau konsumen kan kita kan hanya menyampaikan firman Tuhan ya hanya sebatas ini firman Tuhan. Ayo adik-adik ini bla bla bla. Selamat hari Minggu, semoga adik-adik dapat mengerti. Tidak, harusnya ada sesuatu yang anak-anak itu dapat dilakukan lagi. Misalnya murid adik-adik ini tuh kita melakukan kayak guru sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu kita memberikan suatu aktivitas yang tentunya yang bisa online. Kalau misalnya kita membuat origami berbentuk salib, nah anak-anak juga harus di rumah itu harus ada origami, jadi diikutin dengan satu dengan lainnya sehingga murid-murid dapat mengikuti apa yang kita sampaikan begitu. Oke, kakak guru sekolah minggu semuanya, ada satu lagi pertanyaan, apa yang hilang dari kita ini guru-guru sekolah minggu seiring bertambahnya usia. Nah, kira-kira apa yang hilang dari kita seiring bertambahnya usia? Boleh ketik di chat, kolom chat, nanti Kak Yeskiel boleh lihat. Kira-kira menurut kakak guru sekolah minggu apa yang hilang dari kita guru-guru sekolah minggu seiring bertambahnya usia? Apakah sudah ada yang menjawab? Apakah sudah ada yang menjawab? Di kolom chat boleh ditulis apa yang kira-kira semakin hari itu semakin hilang. Apakah sudah ada yang jawab? Bentar, saya lihat. Udah. Apa itu? Boleh dibacain, Kak? Oke, Kak Manjel menjawab kreativitas dan perasaan. Wow, kreativitas dan perasaan. Perasaan ya. Nah, ini agak sedikit menyinggung juga, tapi benar kreativitas. Nah, tapi lebih kompleks lagi, kami menjawab ini yaitu imajinasi. Ya, imajinasi. Kalau kakak-kakak pernah dulu kecil, kalau bisa misalnya keluar dari rumah gitu kan, lihat awan, terus
Terus kakak-kakak tuh bentuk awan-awan itu tuh kayaknya ada hewan itu ya. Kayaknya awan itu mirip mirip hewan itu ya. Coba sekarang, udah hampir kayak nggak peduli lagi atau bahkan kayaknya asing banget melihat awan. Oh itu mah cuma awan doang, ya kan? Itu imajinasi kita, kemampuan kita untuk berimajinasi itu semakin hari, semakin bertambah usia, semakin berkurang. Sama ini termasuk juga kreativitas, benar. Imajinasi kita tuh semakin berkurang karena tidak dihidupkan terus menerus ya, tidak dikembangkan ya, tidak dikembangkan sehingga rasa untuk berimajinasi itu ya nggak ada lagi, bahkan bisa hilang seiring bertambahnya usia. Karena semakin dewasa kan kita semakin berpikirnya realistis ya, yang real saja gitu. Tapi kita sebagai guru-guru sekolah minggu harus bisa tetap mempertahankan bagaimana supaya kita tuh punya imajinasi, punya kreativitas yang semakin bertambah usia, semakin bertambah usia semakin baik gitu. Nah, sebelum kita akan coba kita berimajinasi bersama-sama. Nah, ada sebuah pengertian definisi ya. Definisi bercerita. Bercerita adalah memperlihatkan sesuatu yang kita lihat dan rasakan kepada pendengar. Tentu pendengar ini anak-anak sekolah minggu atau anak-anak yang kita ajarkan bersama-sama di kelas. Ya, jadi kalau kita mau bercerita, sudah pasti kita itu sudah melihat ya, sebelum kita bercerita kita itu sudah melihat dan kita tuh sudah merasakan ya, kita tuh sudah melihat dan merasakan. Jadi kita bisa ungkapkan itu kepada anak-anak sekolah minggu, kepada pendengar, kepada anak-anak yang kita ajar. Tidak mungkin kalau kita mau bercerita tapi kita tidak pernah melihat ya, tidak bisa merasakan. Contohnya kita mau bawa cerita tentang Nabi Yunus, tapi kita tidak pernah lihat bagaimana kehidupan Nabi Yunus di Alkitab, kita tidak pernah baca, kita tidak pernah merasakan gimana rasanya Nabi Yunus pada saat itu. Jadi menyulitkan kita untuk bercerita. Jadi ingat, kalau kita mau bercerita itu pasti sudah kita lihat, kita sudah telaah dan kita coba mengekspresikannya sehingga kita bisa bercerita dengan maksimal kepada anak ya. Nah, sekarang kakak mau ajak kita sama-sama berimajinasi ya. Nah, di sini ada gambar awan ya. Kira-kira membentuk apa nih ya? Kira-kira membentuk apa? Coba di chat, boleh di chat. Kalau di chat baca nanti Kak Yeskel sebutin aja apa yang jadi pemikiran teman kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Ya, ini apa? Kira-kira membentuk apa ini ya? Apakah binata atau apa? Apakah sudah ada yang jawab? Apa itu Kak? Boleh bacain? Oke. Ini dari Katrina Claudia. Dia bilang malaikat. Malaikat. Ada siapa lagi? Dari Kak Maria Angelita Putri, pohon. Wah, pohon ya. Ada lagi? Kak Catherine jawab lagi nih. Dia bilang awan. Ya, emang awan. Ya, memang benar awan ya, Kak Catherine ya. Ya, kalau sebentar. Ada lagi? Kak Yohan patung dan Kak Yohanes anjing berdiri. Oh, anjing berdiri ya? Ya. Waduh, mantap sekali ya. Nah, kita sama-sama berimajinasi nih. Ada lagi? Ada, masih banyak nih. Kaveli, buaya, kasean, unta. Waduh, macam-macam ya. Nah, jadi itu kalau kita sama-sama berimajinasi, berarti terbukti bahwa seiring bertambahnya waktu itu kita berimajinasi itu semakin hari semakin berkurang rasanya. Nah, tapi kalau yang kami lihat, Kak Abraham dan Kak Yeskel lihat, ini tuh seperti gambar gorila yang sedang berdiri ya. Itu mukanya, tapi dia ada sayapnya. Nah, ini sayapnya nih kan. Sayapnya tuh. Ini tangannya ya.
seperti gorila tuh. Ya, ini yang kita lihat, yang Kak Bram dan Kak Yeskel ya. Tapi tidak masalah kalau teman-teman lihat unta, anjing berdiri, namanya kita berimajinasi. Ya, imajinasi orang berbeda-beda. Nah, itu salah satunya. Next ya, coba ya kita sekali lagi. Kita lihat. Nah, kira-kira ini apa nih? Gambar apa kira-kira? Boleh di chat ya. Langsung chat, nanti Kak Yeskel bacain. Apa? Apakah sudah ada yang jawab? Apa nih? Boleh dibuka dulu mic-nya, Kak Kiel? Oke, ada yang jawab ini Maria Angel awan lagi ya. Wow, hebat. Betul ya, tapi kakak-kakak kita tuh mau berimajinasi bersama-sama. Kira-kira pikirin apa yang membentuk apa sih ini? Ya kira-kira bentuk apa? Apa nih? Oke, ada Katrina, perahu, dan Kasian bebek, Kak Katrina lagi rumah, Kasusan abstrak. Abstrak ya. Ya, apapun itu, tapi Kak Bram dan Kak Kiel ini menggambarkan bahwa ini seperti anjing yang lagi dia tuh merongrong tapi mulutnya ke atas. Ya. Seperti anjing yang dia tuh merongrong ke atas. Ini juga anjing yang sedang berbalasan gitu, merongrong juga sama anjing yang sebelahnya. Ya. Nah, itu cara kita berimajinasi berbeda-beda. Kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi terbukti bahwa semakin bertambahnya usia kita tuh semakin berkurang ya. Kurang dalam kita tuh berimajinasi. Nah, ada lagi coba ya satu kata yang kakak-kakak pikirin semua. Apa yang ada di pikiran kakak-kakak guru sekolah minggu jika ada kata baik? Ya, kalau ada kata baik, mungkin ada yang jawab aku. Waduh, ini mau ini ya, diakui ya kakak-kakak ya. Ada yang jawab kak? Boleh di. Yang pertama ada Bu Lydia, Tuhan. Wah, haleluya. Ini kakak senior kita. Yang kakak Tevria juga ada bilang Bu Lydia. Bu Lydia. Wah, tadi Bu Lydia jawab Tuhan, tapi sekarang Kak Feli jawab Bu Lydia. Ya, nggak apa-apa. Ada Kak Susan, rajin. Rajin. Oke, apalagi? Ada Kak Yohan, sehat. Nah, sehat. Nah, itulah macam-macam kalau kita sama-sama coba berpikir ya, sama-sama berpikir apa kira-kira apa kalau timbul kata baik ya. Itu ada macam-macam, tapi yang paling real adalah ya Tuhan sendiri. Tadi Kak Lydia senior kita sebagai guru pembimbing juga kita, nah itu jawab bahwa yang baik itu yang ada di pikiran Kak Lydia ini Tuhan. Next, bersih. Coba kakak pikirin apa satu kata atau yang bisa digambarin bersih itu apa? Coba. Apakah kira-kira tong sampah kah atau boleh dibacain kak? Oke, yang pertama ada Putu, yaitu rapi. Rapi. Oh, yang kedua ada Maria Angel, kakak Maria Angel, cuci tangan atau hand sanitizer. Ya, hand sanitizer ya lagi musim-musim seperti ini ya, yang bersih hand sanitizer ya. Ya, itulah cara kita berimajinasi bersama-sama kakak guru sekolah minggu. Yang penting jangan sampai semakin bertambahnya usia kita tuh semakin tidak mau berimajinasi, berpikir kira-kira apa yang membuat anak itu tertarik ya ketika kita sebagai guru-guru sekolah minggu itu mengajar atau mengadakan suatu ibadah. Misalkan kakak bisa dengan cara memimpin pujian seperti apa, jangan langsung ditumpukin. Misalkan ada yang main keyboard, ada yang main drum, terus kakak nyanyi sendiri gitu. Kakak bisa kreasiin, misalkan beli sebuah green screen di belakangnya, baru nanti belajar untuk mengedit ya, baru setelah itu ditaruh gambar untuk di green screen itu seperti apa. Nah, itu macam-macam, ada banyak sekali dan itu sudah ada di internet. Jadi jangan membatasi diri untuk belajar dari internet.
Nah, next. Nah, sekarang kita guru-guru sekolah minggu bagaimana supaya mengajak anak itu untuk pertama itu melihat, kedua itu berpikir, tiga itu merasakan, dan keempat melakukan. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, melihat ini, misalkan kalau melihat kan kalau di zaman sekarang, kalau di hari-hari ini kan online pasti sudah pasti itu kan melalui video. Misalkan kita mau mengajar itu kan melalui video. Nah, tapi melalui video juga harus kita perhatikan. Pertama itu warna ya, tiga hal penting dalam membuat video itu. Pertama itu warna ya. Dalam membuat video jangan sampai kita itu membuat video yang seperti ini warnanya. Tentu tidak akan bisa dilihat oleh anak. Ini nih lagi cerita tentang apa ya? Lagi cerita tentang apa sih? Ya, misalkan kakak juga bisa mau menyoroti ini kan tentang Daud dan Goliat. Nah, mau menyorotinya cuma si Daud sama Goliat, belakangnya tidak ada gitu. Nah, ini juga bisa dipakai ya. Jadi penggunaan warna harus diperhatikan. Nah, ini yang paling baik seperti ini. Jadi terlihat lagi di suatu padang Daud sama Goliat ini berantem ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu dari warna hal yang pertama yang penting dalam membuat video mengajar. Next. Yang kedua, belum ya? Sebentar. Agak nge-lag. Ya, kedua itu bentuk. Sebentar. Bentuk. Ya, bentuknya itu macam-macam, beragam ya. Nih, ini salah satunya nih, ada tiga sih kami paparkan bersama-sama. Ada 3 contohnya, ini contoh kecil saja supaya menjadi gambaran buat kita guru-guru sekolah minggu bisa menggunakan ini. Ya, misalkan guru-guru sekolah minggu buat seperti ini. Yusuf dibawa ke rumah Potifar. Yusuf akan bekerja di rumah Potifar. Allah selalu bersama dengan Yesus. Ya, jadi ini contohnya bisa misalkan ada gambar animasi dan kita sebagai guru sekolah minggu bisa mengekspresikan itu dengan kita bercerita di situ. Jadi gambar animasinya mungkin tidak ada video, tapi karena ada suara dari kita guru-guru sekolah minggu bisa melengkapi itu sehingga anak juga bisa tertarik ya, dengan gambar. Karena anak-anak sekarang tuh hampir kalau kami mengadakan seperti sedikit survei itu tidak relevan lagi ketika guru sekolah minggu tuh mengajar bawa Alkitab, memang bawa Alkitab dan hanya ngomong seperti itu. Jadi anak tuh bisa, apalagi online ya, anak bisa tiba-tiba ngantuk bahkan tidur ya. Nah, ini contohnya, contoh pertama. Kedua, ini juga kalau kakak guru sekolah minggu punya potensi untuk mengajar sambil bergambar, ini bisa. Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Oke, itu Sangat senang. itu salah satunya ya. Ini yang kedua. Ada beragam. Nah, ini yang biasanya sering kita pakai juga, kita pernah gunakan boneka puppet. Jangan berisik. Nanti mamaku tahu aku di sini. Ya, itulah beberapa contoh video dalam bentuk video ya. Jadi jelas kalau kakak mau mengajar dalam bentuk video seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang harus diperhatikan? Kedua itu durasi. Kalau tadi pertama itu warna, kedua itu durasi.
Ya, jangan sampai karena durasinya terlalu lama seperti tadi di pendahuluan Kak Kiel sudah bilang, dari 1 jam terus dimasukin 1 jam juga, persis 1 jam juga. Wah, itu anak bisa bosan, apalagi ya kalau sudah bosan udah ditinggalin aja handphone atau mungkin laptop yang dipakai untuk ibadah. Nah, itu durasi harus diperhatikan. Nah, ini bisa berakibat seperti ini. Ya, kalau apalagi membosankan, ya udah ditinggal aja, tidur ya. Ke kasur aja tidur. Akhirnya tidak ibadah sekolah minggu. Nah, ini berpikir nanti kayak Skill bisa menjelaskan ini. Oke, kakak, wah masih semangat ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana anak supaya bisa berpikir, yaitu dengan sebuah permainan. Permainan apa? Permainan yang membuat anak-anak itu senang, bisa yang isinya firman Tuhan tapi senang dapat dilakukan. Contohnya, kita menggunakan kuisis. Kita coba dulu ya. Oke. Nah, di sini kita akan memainkan sebuah cerita tentang Yunus. Oke, kakak jawab juga ya. Siapakah yang suruh Tuhan pergi ke Niniwe? Yunus. Oke, betul, Yunus, kakak Feli. Nah, yang kedua, berapa hari lamanya Yunus di perut 3 ikan? hari. Betul, kayaknya betul, wow. Hebat, hebat. Selanjutnya, kemana Yunus melarikan diri? Kemana ya? Tarsus. Tarsus. Itu typo ya? Nah, itulah contoh. Jadi kita menscreenkan bagaimana kuis itu dan anak bisa juga mengikuti lewat mungkin lewat HP-nya lagi atau menjawab dengan kayak tadi begitu. Jadi anak-anak itu bisa berpikir kalau ini kita tuh sambil bermain nih. Jadi tidak membosankan. Kayak suatu permainan yang anak-anak bisa, oh, wah ini kan permainan yang sering gue main, sering aku main nih. Wow, ini jadi wawasan buat anak-anak itu semakin semangat lagi dengan firman Tuhan. Dua, dengan pertanyaan juga kakak bisa juga kayak saya di sini berbicara dan kakak bisa menjawab gitu. Selanjutnya, nah, merasakan. Perlu kita ketahui sebagai guru sekolah minggu, kita harus tahu juga kalau anak-anak itu harus bisa merasakan apa yang kita sampaikan dengan teknik cerita yang baik. Nah, contohnya nih, saya membawa teman saya, kelihatan nggak? Oke. Sama saya. Enggak kelihatan. Kamu yang mundur. Nah, kita bisa menggunakan kayak teknik bercerita tentang menggunakan puppet sambil begini, sambil bercerita tentang firman Tuhan. Itu kan membuat anak-anak juga semakin penasaran nih. Wah, itu siapa yang berbicara? Wah, itu kan ini puppet yang ditutup. Nah, begitu. Jadi anak-anak itu bisa tertarik dan anak-anak pasti mendengarkan dengan baik tentunya. Nah, dengan visual itu dengan dapat dilihat yang tadi Kak Abram sudah berikan, cara kayak penglihatannya itu harus jangan membuat anak menjadi bosan. Jadi buat anak yang misalnya bisa melihat dengan jelas dan suatu anak itu bisa tahu kalau itu firman Tuhan yang dikemas dengan baik. Dengan musik juga bisa. Kita kayak musik-musik anak itu musik yang yang anak-anak tuh tahu dan anak-anak bisa merasakan. Jadi anak-anak saat mendengar firman Tuhan kayak begini nih, kan ada musik sedikit. Ini jadi anak-anak tuh bisa sambil tenang dengarkan, tidak hanya kayak flat kayak diem gitu.
Tidak, tapi anak-anak bisa merasakan juga. Dengan berimajinasi, kita mengajak anak-anak kita sebagai guru sekolah minggu, murid-murid kita untuk berimajinasi bersama-sama. Contohnya kita bukan menggunakan kertas, dan kalau kita menggunakan kertas itu kakak membuat sesuai apa yang dalam imajinasi dalam hati kakak, itu berimajinasi itu. Jadi pesan disampaikan dengan baik. Aku ya. Oke, yang terakhir melakukan sebelum kita ke penutup, melakukan. Nah, seperti apa sih supaya anak itu terlibat juga, ya? Jadi nggak cuma dengar, nggak cuma lihat, nggak cuma ikutan berpikir, bermain, ya bareng-bareng sama guru-guru sekolah minggu, tapi ada sesuatu yang bisa dibawa oleh anak. Nah, kalau biasanya kita offline ya tatap muka, biasanya kan bikin aktivitas ya kan, biasanya bikin ya kerajinan atau yang sesuatu yang bisa dibawa ayat hafalan gitu kan. Itu sebuah aktivitas. Nah, kalau di masa seperti ini ibadah online sekolah minggu itu seperti apa sih? Pertama, dengan tantangan. Nah, kalau pernah kakak lihat ya, kakak lihat di Instagram misalkan, sehabis anak itu buat sesuatu, misalkan ada hashtag ya, ada hashtag, misalkan hashtagnya tuh seperti ini ya, kita buat hashtag, kelihatan nggak? Hashtag aku bisa ayat hafalan. Nah, bisa dibuat jadi guru-guru sekolah minggu itu memantau, oh anak ini berhasil melakukan tantangannya. Jadi selain kita membuat anak itu bisa berpikir juga terlibat gitu kan, jadi ada sesuatu yang dibawa dan itu anak-anak bisa senangi ya. Jadi dia melihat videonya, oh saya sudah selesai nih, saya sudah bisa melakukan ayat hafalan. Jadi dia merekam dirinya dan dia membacakan ayat hafalan sambil menggunakan hashtag aku bisa ayat hafalan. Jadi sehabis pulang sekolah minggu ya kan ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak, yaitu apa yang sudah didengar tadi, dia apa yang dipesankan oleh gurunya ya, menghafal ayat hafalan misalnya, dia bisa rekam dan dia bisa upload, contohnya di Instagram ataupun di media yang lain ya, di TikTok. Mungkin TikTok kan sedang terkenal, sedang naik-naiknya saat ini, bisa digunakan seperti itu. Nah, dengan contoh juga bisa ya. Jadi guru-guru sekolah minggu itu bisa mencontohkan, misalkan buat aktivitas, misalkan aktivitasnya dari origami. Nah, guru-guru sekolah minggu bisa upload ya, terus nanti di share screen di Zoom, misalkan ibadahnya di Zoom atau di YouTube, ditampilkan di YouTube, dan anak itu bisa contohin. Setelah anak itu contohin, dia bisa upload juga ya. Oh, anak ini berhasil melakukan aktivitas sekolah minggu dalam minggu ini. Nah, itu keempat tadi, bagaimana anak itu bisa melihat, berpikir, merasakan dan melakukan. Nah, yang menjadi kesimpulan kami pada hari ini, teman-teman semua, kakak-kakak guru sekolah minggu, metode mengajar memanglah banyak, tapi jangan sampai metode membuat kita buta sebagai guru-guru sekolah minggu sehingga isi firman Tuhan itu tidak bisa tersampaikan kepada anak dengan baik ya. Jadi jangan sampai banyak metode yang kita bisa pelajari, yang bisa kita gunakan, kita tahu banyak metode, tapi karena kita memusingkan metode-metode itu, akhirnya membuat kita tuh bingung bagaimana menyampaikan isi firman ya, apalagi dengan kreatif ya. Kalau kita sampai hari ini masih ibadah online sekolah minggu, mengajar masih dengan online, dengan Zoom, dengan Google Meeting atau dengan apapun itu ya, gunakan metode-metode, cari metode yang baru yang bisa menarik perhatian anak, sehingga anak itu nggak cuma datang lihat sebagai konsumen ya kan, absen dapat poin, tapi ada sesuatu yang bisa dibawa sebagai fondasi spiritualnya ya. Itu pesan dari kami, Kak Abraham dan Kak Kiel. Sekian webinar kami hari ini, Tuhan Yesus memberkati.